saya di channel Tinari Bramantio. Sebelum kalian nonton video ini, klik subscribe di pojok kanan bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia Tinari Bramantio. Sekarang kita mau membuat tutorial masker yang sederhana bagi teman-teman yang tidak mempunyai kain perca atau rumahnya jauh dari penjahit-penjahit yang mungkin bisa dimintain kain perca. Nah, kita akan membuat maskernya dari kaos bekas, bisa juga baju bekas atau hem bekas, terserah apapun yang kalian punya yang masih bisa digunakan dan tentunya masih bersih ya. Nah, bahan-bahannya bisa menggunakan benang jahit, jarum pentul, jarum jahit tangan, dan pensil kain, pena juga gunting. Dan bahan utamanya yaitu kaos bekas atau baju bekas. Dan tentunya tak lupa kita memakai pola seperti biasa, pola yang selalu saya pakai untuk membuat tutorial masker seperti kemarin. Oke, langsung saja kita mulai memotong kaos bekasnya. Kita potong seperti ini. Seperti biasa, memotongnya dengan cara terlipat seperti ini dan kertas polanya juga terlipat. Lalu kita potong sesuai dengan pola yang telah dibuat dan pastinya dikasih kampuh sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Agar polanya tidak bergeser, di sini saya memakai jarum pentul yang disematkan di kainnya. Langsung kita potong saja ya, seperti biasa, seperti ini. Yang kali ini saya buat adalah masker dengan kantong, tapi menggunakan alat seadanya. Karena tidak semua orang memiliki mesin jahit ataupun bahan bakunya, jadi kita bisa menjahitnya dengan jahit tangan dan dengan bahan yang seadanya. Nah, selesai kita potong. Karena masker ini ada kantongnya, jadi saya gunting dan saya buang bagian sisi satunya seperti ini. Kemudian kita akan menggunting bagian masker luarnya masih dengan kain yang terlipat, tapi saya akan menggunting full pola. Sudah selesai. Setelah itu saya mulai memotong tali panjang dan tali pendek, dan tentunya masih tetap sama. Untuk membuat talinya saya selalu mencari bagian diagonal kain yang sifatnya melar dengan cara ditarik seperti tadi. Untuk ukurannya sesuai selera, bisa 30 cm, bisa 35 cm untuk panjangnya.
Jadi lebarnya saya menggunakan penggaris stainless seperti ini, cukup selebar penggaris ini saja. Saya memotong tali 3 bagian seperti ini, sama panjang dan sama lebar. Langsung saja kita potong satu persatu. Nah, ini pola-polanya yang kita gunakan. Talinya terdiri dari 3 bagian. Selanjutnya saya mulai menjahit ketiga talinya dengan jahit tangan seperti ini. Untuk tusukan jahitnya, teman-teman bisa menggunakan tusuk veston boleh, pakai tikam jejak juga boleh. Tapi kali ini saya hanya menggunakan tusuk jelujur saja biar lebih cepat ya, biar tidak terlalu lama. Nah, ketika talinya sudah selesai kita jahit seperti ini. Selanjutnya bagian kantung dan tutup di bagian lurusnya kita akan jahit dilipat 2 biar lebih rapi. Kalaupun tidak dilipat juga tidak masalah, karena bahan kaos ini kan tidak berserabut. Jadi untuk misalkan dipakai sendiri masih tetap oke lah. Untuk memudahkan saat menjahitnya, bisa disematkan jarum pentul biar kainnya tetap terlipat seperti itu. Nah, selesai. Kemudian sekalian dijahit bagian kupnatnya yang fungsinya nanti seperti agar bentuknya seperti ada moncongnya gitu. Ketika kita memakainya nanti tidak kesulitan untuk bernafas. Jadi fungsinya seperti untuk tempat hidung dan tempat dagu. Selanjutnya masih sama, yang potongan satunya kita juga akan menjahit di sisi lurusnya seperti yang tadi. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat masker sederhana dengan alat seadanya, saya rekomendasikan sebaiknya kaos atau baju bekas yang dipakai bahannya tidak tebal dan sekiranya bisa ditusuk jarum itu mudah. Karena yang saya pakai untuk tutorial ini, kaosnya ternyata sangat tebal dan memang agak susah untuk menjahitnya. Nah, hasilnya tetap sama, yang penting kalau jahitnya rapi, hasilnya pun akan menjadi rapi juga.
selesai bagian tutup dan kantongnya dijahit, lalu kita jahit bagian luarnya. Masih seperti biasa, jahit kupna terlebih dahulu atas dan bawahnya. Nah, hampir selesai kita menjahit bagian kantong, tutup, dan juga bagian luarnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membalik tali, ketiga tali yang telah kita jahit tadi. Saya menggunakan jarum dengan benang yang dimasukkan bagian ujung tumpulnya seperti ini, lalu ditarik pelan-pelan. Ketika membalik tali ini, sebaiknya jangan sampai benangnya terputus ya teman-teman, karena nanti kalau terputus maka kita akan susah sekali untuk membalik talinya. Kalau misalkan teman-teman punya celana kolor bekas, bisa juga memakai kolornya diambil, karena dengan bahan seadanya, elastisnya kita pakai untuk tali maskernya. Tapi memakai kain dari baju bekas itu pun juga sudah cukup. Jadi untuk membuat talinya sebaiknya menggunakan bahan kaos yang lentur ya, karena kalau bahan kaosnya tidak lentur seperti yang saya pakai ini, saat membalik menjadi tali seperti ini akan sangat susah sekali dan bisa membuat jari kita merah, dan mungkin teman-teman akan bosan sendiri. Dan sudah selesai, salah satu talinya sudah saya potong bagi menjadi dua. Selanjutnya kita pasang tali pendeknya terlebih dahulu ya, di bagian kanan dan kiri maskernya. Seperti ini, tetap menggunakan jarum pentul agar nanti tidak bergeser kemana-mana. Dan ukurannya biar bisa pas ketika akan dijahit nanti. Selanjutnya kita pasang bagian tutup dan bagian kantongnya seperti ini. Bagus ketemu bagus. Bagian satunya masih sama, kita pasang seperti ini, disematkan dengan jarum pentul supaya rapi. Nah, kita hampir selesai menyematkan jarumnya dan memasangkan perpatnya ya. Yang selanjutnya saya akan menjahit sekeliling seperti ini.
dijahit keliling saja. Dan di sini saya masih memakai tusuk jelujur. Mungkin untuk teman-teman praktek di rumah nanti bisa memakai tusukan yang lebih rapi dan lebih rapat langkah jahitannya, biar hasilnya nanti awet kalau dipakai dan tidak mudah sobek ya. Nah, masker ini karena dengan bahan seadanya, jadi cukup kita gunakan untuk pribadi atau untuk keluarga saja. Setelah selesai menjahit keliling, kemudian dibalik, mudah sekali membaliknya, dan kita bisa menarik di kedua ujung talinya seperti ini. Nah, sudah jadi. Kali ini saya tidak menindas di bagian luarnya, tapi untuk lebih rapinya teman-teman bisa menindas di bagian luar. Nah, biar menjadi lebih rapi lagi ya. Selanjutnya kita pasangkan tali panjangnya di kanan kiri tali pendeknya. Dijahit dengan kuat. Nah, hampir selesai saya menjahitnya. Dan ternyata masker berkantung ini merupakan solusi kedua ya, ketimbang kita berebut mencari masker yang harganya melambung. Kita bisa menggunakan masker dengan kain seadanya dan bisa dikasih filter seperti tisu kering seperti ini. Itu sudah cukup menyaring debu-debu atau sudah cukup sebagai alat pelindung diri buat diri kita sendiri. Nah, tisunya bisa kita masukkan seperti ini dan dipastikan tutupnya menghadap ke bawah. Sudah selesai tutorial masker kali ini, sudah jadi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara memakainya biar teman-teman tahu kalau masker jahitan tangan ini ternyata bisa coverage ke muka kita. Nah, saya akan praktekkan. Pastikan bagian tutup kantungnya menghadap ke bawah ya. Nah, tinggal kita pasang dan diikat ke belakang kepala. Seperti yang teman-teman lihat, ini ternyata cukup coverage juga, dari hidung sampai ke bawah dagu dan ke sampingnya pun cukup menutup. Nah, dan kita tetap bisa bernafas karena ada bagian moncongnya sebagai tempat hidung dan dagu. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti langkah-langkahnya, dan bisa kalian nantikan tutorial selanjutnya, dan sampai jumpa.